Nyatanya itu berhasil. Fiksi-fiksi memungkinkan kita bekerja sama lebih baik. Harga yang harus kita bayar adalah bahwa fiksi-fiksi yang sama ini juga menentukan tujuan kerjasama kita. Maka, kita bisa memiliki sistem kerjasama yang rumit yang dimanfaatkan untuk melayani tujuan dan kepentingan fiksional. Akibatnya, sistem itu mungkin tampak bekerja dengan baik, tetapi hanya jika kita mengadopsi kriteria sistem itu sendiri. Misalnya, seorang mullah muslim akan mengatakan, sistem kami berhasil. Sekarang ada 1,5 miliar muslim di seluruh dunia, dan semakin banyak orang yang mempelajari Al-Quran dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah dari sebelumnya. Namun pertanyaan kuncinya, apakah ini ukuran yang tepat untuk mengukur keberhasilan? Seorang kepala sekolah akan berkata, sistem kami berhasil. Dalam 5 tahun terakhir, hasil-hasil ujian naik 7,3%. Namun, apakah itu cara terbaik untuk menilai sebuah sekolah? Seorang pejabat di Mesir kuno akan berkata, sistem kami berhasil, kami mengumpulkan lebih banyak pajak, menggali lebih banyak kanal, dan membangun piramida-piramida yang lebih besar dari siapapun di dunia. Betul sekali, Mesir Fir'aun memimpin dunia dalam perpajakan, irigasi, dan pembangunan piramida. Namun, apakah memang itu yang berarti? Orang memiliki banyak kebutuhan materi, sosial, dan psikologis. Masih jauh dari jelas bahwa para petani di Mesir kuno menikmati lebih banyak cinta atau hubungan sosial yang lebih baik ketimbang para leluhur pemburu pengumpul, dan dalam hal nutrisi, kesehatan, serta angka kematian anak, tampaknya kehidupan sesungguhnya lebih buruk. Sebuah dokumen bertarikh 1840 sebelum Masehi dari zaman kekuasaan Amenemhat ketiga, Fir'aun yang menciptakan Danau Fayum, mengisahkan tentang seorang berada bernama Dua Kheti yang mengatakan anaknya Pepi ke sekolah untuk bisa melek aksara. Saat dalam perjalanan, Dua Kheti menggambarkan kehidupan sengsara para petani, buruh, tentara, dan pengrajin. Demi menyemangati Pepi agar mencurahkan seluruh tenaganya untuk belajar, sehingga bebas dari nasib tak bahagia sebagian besar manusia. Menurut Dua Kheti, kehidupan seorang buruh tani tanpa ladang penuh kesulitan dan penderitaan. Berpakaian compang-camping, dia bekerja seharian sampai jemarinya melepuh. Lalu para pejabat Fir'aun datang dan membawanya pergi untuk melakukan kerja paksa. Sebagai imbalan atas semua kerja kerasnya, dia hanya menerima sakit. Sekalipun bisa sampai di rumah dalam keadaan hidup, dia akan benar-benar hancur berantakan. Nasib petani yang memiliki ladang pun nyaris tak lebih baik. Dia menghabiskan hari-harinya membawa air dengan ember dari sungai ke ladang. Beban berat membungkukkan punggungnya dan lehernya penuh bengkak. Pada pagi hari, dia harus mengairi deretan tanaman bawang, pada siang hari tanaman kurma, dan petang hari ladang ketumbar. Akhirnya dia jatuh kelelahan dan mati. Teks itu mungkin membesar-besarkan keadaan dengan maksud tertentu, tetapi tidak banyak. Mesir Fir'aun adalah kerjaan paling kuat pada masanya, tetapi bagi petani biasa, semua kekuasaan itu berarti pajak dan kerja paksa ketimbang klinik dan layanan jaminan sosial. Ini bukan kerusakan khas Mesir.
Terlepas dari pencapaian besar dinasti-dinasti Cina, imperium-imperium Muslim, dan kerajaan-kerajaan Eropa, bahkan pada tahun 1850 Masehi, kehidupan rata-rata orang tidak lebih baik dan mungkin sesungguhnya lebih buruk dan kehidupan pemburu peramu kuno. Pada 1850, seorang petani Cina atau seorang buruh pabrik Manchester menjalani jam kerja lebih panjang ketimbang para leluhur pemburu pengumpul. Pekerjaan mereka secara fisik lebih keras dan secara mental pun kurang menyenangkan. Menu makanan mereka kurang berimbang. Kondisi kesehatan buruk tiada tara dan penyakit menular sangat lazim di mana-mana. Misalnya, Anda diberi pilihan di antara dua paket liburan berikut ini. Paket zaman batu. Pada hari pertama kita akan mendaki selama 10 jam di sebuah hutan perawan, mendirikan tenda untuk menginap malam itu di sebuah dataran dekat sungai. Pada hari kedua kita akan naik kano menyusuri sungai selama 10 jam, berkemah di tepi sebuah danau kecil. Pada hari ketiga kita akan belajar dari penduduk asli untuk memancing di danau dan mencari jamur di hutan dekat sana. Paket proletar modern. Hari pertama, kita akan bekerja selama 10 jam di sebuah pabrik tekstil penuh polusi, melewatkan malam di sebuah blok apartemen kumuh. Hari kedua, kita akan bekerja selama 10 jam sebagai kasir di pasar swalayan lokal, pulang untuk tidur di blok apartemen yang sama. Hari ketiga, kita akan belajar dari penduduk asli cara membuka rekening bank dan mengisi formulir hipotek kita. Mana paket yang akan Anda pilih? Karena itu, ketika kita harus mengevaluasi jaringan kerjasama manusia, semua tergantung pada alat ukur dan sudut pandang mana yang kita gunakan. Apakah kita menilai Mesir Fir'aun dalam hal produksi, nutrisi, atau mungkin harmoni sosial, ataukah kita fokus pada aristokrasi, para petani biasa, atau babi-babi dan buaya-buaya? Sejarah bukanlah narasi tunggal, melainkan ribuan alternatif narasi. Kapanpun kita memilih salah satu, kita juga memilih untuk membungkam yang lain. Jaringan kerjasama manusia biasanya menilai diri mereka sendiri dengan alat ukur yang mereka ciptakan sendiri, dan tak mengherankan mereka sering memberi angka tinggi untuk mereka sendiri. Secara khusus, jaringan manusia yang dibangun atas nama entitas imajiner seperti Tuhan, negara, dan korporasi biasanya menilai sukses mereka dari sudut pandang entitas imajinernya. Sebuah agama berhasil jika mengikuti perintah Tuhan seutuhnya. Sebuah negara berjaya bila ia meninggikan kepentingan sosial, dan sebuah korporasi makmur jika menghasilkan banyak uang. Karena itu, ketika menguji sejarah jaringan manusia yang manapun, kita hendaknya berhenti pada setiap penggalan waktu dan melihat keadaan dari perspektif entitas realnya. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu entitas real? Sangat sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah realitas itu bisa menderita? Ketika orang membakar kulit Zeus, Zeus tidak menderita. Ketika euro kehilangan nilainya, euro tidak menderita. Ketika sebuah bank bangkrut, bank itu tidak menderita. Ketika sebuah negara menderita kekalahan dalam perang, negara itu sesungguhnya tidak menderita. Itu hanya sebuah metafora. Sebagai bandingan seorang tentara yang terluka dalam peperangan, dia benar-benar menderita. Ketika petani yang kelaparan tak punya apa-apa yang bisa dimakan, dia menderita. Ketika seekor sapi dipisahkan dari anaknya yang baru lahir, ia menderita. Itulah realitas. Tentu saja, penderitaan bisa disebabkan oleh keyakinan kita pada fiksi-fiksi. Misalnya, keyakinan pada mitos kebangsaan dan keagamaan menyebabkan meletusnya perang
yang di dalamnya jutaan orang kehilangan rumah, anggota tubuh, bahkan hidup mereka. Penyebab perang adalah fiksional, tetapi penderitaan adalah 100% real. Inilah sesungguhnya kenapa kita harus berjuang untuk membedakan fiksi dari realitas. Fiksi tidak buruk, ia vital. Tanpa cerita-cerita yang bisa diterima bersama tentang sesuatu seperti uang, negara atau korporasi, tak ada masyarakat yang rumit yang bisa berfungsi. Kita tidak bisa bermain sepak bola tanpa setiap orang percaya pada aturan baku yang sama, dan kita tidak bisa menikmati manfaat pasar dan pengadilan tanpa cerita seolah-olah semacam itu. Namun cerita-cerita hanyalah alat. Semua itu tidak boleh menjadi tujuan atau alat ukur kita. Ketika kita lupa bahwa semua itu hanya fiksi, kita kehilangan sentuhan dengan realitas. Lalu kita memulai perang habis-habisan untuk menghasilkan banyak uang untuk korporasi atau untuk melindungi kepentingan nasional. Korporasi, uang, dan negara hanya ada dalam imajinasi. Kita menciptakan semua itu untuk melayani kita. Mengapa pula kita harus mengorbankan hidup untuk melayani mereka? Pada abad ke-21, kita akan menciptakan fiksi-fiksi yang lebih kuat dan agama-agama yang lebih totaliter ketimbang era sebelumnya. Dengan bantuan bioteknologi dan algoritma komputer, agama-agama ini tidak hanya menguasai eksistensi kita setiap saat, tetapi akan mampu mengubah tubuh, otak, dan pikiran kita dan menciptakan dunia virtual seutuhnya lengkap dengan neraka dan surganya. Mampu membedakan fiksi dari realitas dan agama dari sains, sehingga akan menjadi semakin sulit, tetapi hal itu tidak pernah lebih penting sebelumnya.